Di beberapa platform medsos sedang anget-anget soal hoak-hoak politik. Ada juga bocor halus yang kasar dari soal Prabowo dikatakan nyekik wakil menteri pertanian hingga Jokowi murka. Baru kemudian media mainstream ikutan ketika Gerindra dan Kementan klarifikasi, bahkan kemudian Jokowi ikutan membantahnya. Segitunya. Pilpres 2024 tampaknya tidak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan Pilpres 2014 dan 2019. Bagaimana bisa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan disama-samain. Pilpres 2024 ini tidak lebih baik dari 2014 dan 2019. Politik identitas sebegitu nyata, omongan Surya Paloh tentang selamat tinggal politik cebong kampret dalam deklarasi pasangan Anies Baswedan Caimin mungkin nyangkut di jenggot. Tipis-tipis kita lihat bagaimana komentar Gus Menteri dari Kementerian Agama, tapi katanya itu guyon. Klarifikasi Ketua Umum PBNU soal ormasnya yang tak mau berpolitik praktis, menyatakan PBNU tak berkaitan dengan PKB juga jadi tampak politis. Gampang sebetulnya dicari akarnya lewat Mbah Kiai Google. Belum lagi soal bocor halus omongan Gus Yusuf Kudlori soal permintaan Jokowi agar PKB mendukung pasangan Prabowo Erick Thohir. Pernyataan Anies soal PA 212 dan kelompok Rizik Syihab yang mendukung Prabowo tapi disuruh tiarap dulu. Lantas disusul dugaan Yusuf Martak dari PA 212 yang minta ketemuan bareng Yusuf Martak, Gus Yusuf dan Anies Baswedan untuk beradu bantah. Dan seterusnya. Ini belum dari deretan yang dulu Jokower tapi kini ambiar sewalang-walang karena relawan ternyata bisa jadi business as usual. Mereka bisa bersilat lidah dan saling tuding karena beda dukungan. Sementara di kalangan kampus yang mestinya bisa lebih dingin mendengar jualan para capres malah jadi ajang debat pokrol bambu, meributkan hal-hal yang telah dan sedang, tapi bukan beradu bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya. Sibuk mencari biang kesalahan. Bukan berangkat dari perihal gagasan, proyeksi, dan bagaimana melihat persoalan ke depan beserta tantangannya. Ini nyari calon presiden atau nyari musuh? Game changernya masih berpola zero sum game. Tidak beda jauh dengan pola Soeharto. Sekali lagi itu karena sistem kepolitikan kita yang tidak mengalami perkembangan, berkutat dalam pragmatisme. Pilpres hanya dipandang sebagai proyek politik mereka semata. Wacananya berbatas pada visi misi proposal internal masing-masing. Jika itu dikatakan sebagai proses politik, bukan pilihan yang baik dalam konteks pendewasaan berbangsa dan bernegara. Karena yang ada hanya mobilisasi dan konsolidasi untuk kepentingan soliditas kelompok masing-masing dengan berbagai cara apa saja yang dimungkinkan dan dihalalkan. Pertanyaan bagi rakyat jelantah, apa sih kegunaan Pilpres juga pemilu 2024 itu? Memangnya ada? Mungkin ada meski tidak meyakinkan dan tidak substansial karena sistem politik kita yang elitis. Dalam situasi itu tumbuhnya kelompok oposisi juga tidak meyakinkan karena lebih berangkat dari upaya dari yang belum berkuasa untuk giliran bisa merebutnya.
Sekali lagi, polanya adalah zero sum game. Senyatanya Presiden sebaik Jokowi yang konon menguasai semua akses informasi paling rahasia mengenai isi perut para elit politik, bahkan tahu arah mereka, nyatanya juga tidak bisa apa-apa. Jika bermain simbol, mestinya juga tahu simbol-simbol itu dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda dari yang diangankan Jokowi. Kontraproduktif jadinya. Soal ojo ke susu saja hanya berhenti pada jangan tergesa-gesa mendukung ini dan itu. Tunggu jari telunjuknya. Itu tidak operasional. Downlinernya saja juga lebay menjelaskan. Bukan ajaan untuk mencermati para calon secara cermat, hati-hati dan kritis. Tidak ada kaitan bagaimana agar rakyat jelantah tidak mudah digiring oleh teks-teks yang indah tapi tricky, atau teks-teks yang lebay tapi seolah logis, akademis, dan dermis. Wong sebenarnya hal mudah kok dipersulit begitu rupa. Saking dini yang bernama kepentingan dipersempit hanya untuk kepentingan masing-masing pihak. Tidak sudi didialogkan sambil ngeteh atau ngopi, karena terbiasa minum es teh dengan komposisi air panas campur es batu bata. Es teh rasa anget yang ngilangin haus, iya, tetapi ninggalin asam oskalat di ginjal selamanya. Bayangkan kini soal berdoa saja ada pesan seorang kiai agar diucapkan secara lengkap. Jangan hanya amin, tapi amin ya robbal alamin yang suka disingkat YRA itu. Khawatirnya kalau amin doang bisa jadi syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas, meragukan. Tapi ngemeng-ngemeng kemana Yusuf Kala? Kok hilang? Atau sibuk ngelukis karena dunia seni lukis jadi sepi ditinggal SBY turun gunung gara-gara voyu? Mulai deh ikutan ngegosip.